Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Nah, udah lama saya nggak buat tentang MT4 dan ternyata masih banyak yang minta agar dibuatkan konten untuk MKL4 juga. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membuat EA, tapi di sini saya tekankan disclaimer ini bukan EA yang profitable. Kita tidak mencari atau mau berusaha membuat EA yang profitable, tapi kita saya di sini hanya menekankan tentang konsep. Jadi konsep membuat EA dengan teknik tertentu yang mungkin bisa membantu Anda yang mungkin saja belum tahu metode seperti ini. Nanti Anda bisa kembangkan sendiri, bisa otak sendiri, bisa cari settingan sendiri yang mungkin bisa memuaskan Anda atau bisa profitable. Jadi di sini saya ingin membuat EA atau coding ini dengan konsep flag atau memberi tanda. Nah, seperti apa yang dimaksud flag itu kita coba lihat di sini. Saya contohkan seperti ini. Saya bikin cap di sini ya. Terus coba saya ambil template-nya dulu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika beberapa dari Anda yang sudah pernah tahu ada namanya konsep BPMA ya. Jadi, sebentar cari yang enak. Nah, jadi BPMA itu biasanya kan sorry. Jadi biasanya kita kalau buat ya kan kita akan trading atau membuat trigger misalkan buy di suatu titik tertentu. Misalkan di saat ini ya, saya lihat kursor saya ya. Misalkan saat dia break, maka kita akan open buy atau mungkin open sell. Jadi itu ada satu titik atau mungkin crossing MA. Misalkan ini, saat garis putih cross tengah akan open buy. Itu kan satu step ya, jadi tidak perlu flag atau penanda. Nah, di sini kita akan bikin yang misalkan terdiri dari 2 step. Kalau 3 step, 4 step, 5 step itu nanti lebih advance lagi. Contohnya seperti ini. Ini ya, contoh seperti ini. Stepnya adalah seperti ini. Jika harga, contoh saja nih ya, harga menembus upper Bollinger Band, maka itu dikasih tanda berarti kita mencari peluang untuk buy. Tapi tidak buy dulu. Kalau tadi yang 1 step kan langsung buy. Nah, di sini apa namanya? em, kita akan step keduanya adalah setelah dia break, maka kita tunggu dia akan menyentuh. Contohnya adalah garis MA ini. Putih-putih ini adalah MA ya. Ini bisa dibikin MA berapa aja. Ini contoh saya MA5. MA5 mungkin kita bikin linear weight. Seperti ini. Jadi step pertama adalah dia break. Break dulu. Kemudian setelah break kita tunggu dia menyentuh atau close-nya berada di bawah dari MA5. Maka baru kita open buy. Jadi ada 2 step. Break dulu sebagai penanda. Mencer-ancer atau ancang-ancang untuk buy. Begitu dia close posisi di bawah MA5, maka langsung tertrigger buy. Jadi kalau misalkan contoh seperti ini nih. Ini di atas di bawah ini dia nggak akan open buy atau open sell karena belum break dulu upper atau lower. Contoh yang lower adalah misalkan seperti ini. Dia break di sini, close-nya berada di luar atau di bawah lower BB, maka dia ancang-ancang untuk sell. Begitu harga naik dan posisi close-nya di atas MA, maka dia akan open sell. Nah, begitu. Oke. Jadi caranya seperti apa? Karena biasanya bingungan kita atau yang mungkin baru pemula, baru mencoba mengcoding pertama kan, apalagi pakai generator ya. Coding generator itu biasanya 1 step aja. Jadi susah nih. Biasanya kita saat break buy atau sell, saat break atau buy atau sell gitu aja. Nggak bisa break ditandain dulu. Nanti nunggu peluang atau kondisi kedua. Jadi ada dua kondisi maksudnya. Kondisi pertama adalah break Bollinger Band. Kondisi kedua adalah harga di MA ini bagaimana? Oke, langsung aja kita masuk ke codingnya ya. Seperti biasa masuk ke MT4, klik new di sini.
Kemudian ini pilih Expert Advisor. Kita kasih nama apa ya? Karena ini mengacu pada BBMA, kita nama BBMA. Nah, di sini mau saya tambahin fitur averaging atau martingale. Jadi biar lebih komplit lagi. Marti, BBMA Marti, ya. Oke, setelah itu saya ini select, next, next, finish. Oke, udah jadi seperti ini. Defaultnya seperti ini. Ada properti di sini. Ini jangan dihapus. Ada strict, ini penting sekali yang strict ini. Ada on init, on the init, on tick. Untuk ini saya hilangkan aja karena tidak kita pakai di tutorial ini. Ya, tidak terlalu banyak. Nah, lalu pertama kan kita buat apa namanya? Kita buat ini dulu variabel-variabelnya. Oke, pertama kita variabel di sini default saya bikin tester speed juga untuk enak biar testernya kadang kan kenceng terlalu pelan ya. Ini bisa kita atur di sini. Kemudian magic number ini hanya penanda saja untuk pemisah agar muncul seperti ini ya. Sorry. Nah, biar muncul seperti ini. Ada penanda ini general setting seperti ini. Kemudian ada load, take profit, stop loss. Jadi nanti ini di sini Anda bisa pakai marti atau averaging-nya atau tidak. Kita bisa ada settingan turn off-nya. Kemudian kita eh, lanjut ke menu untuk averaging-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya bikin pemisah juga seperti ini. Ada averaging bisa true atau false. Jika true jika menggunakan averaging atau martingale. Step ini adalah jarak layer antar layernya. Kemudian multiply ini bisa Anda isi bebas perkaliannya. Jika satu berarti dia averaging biasa, lotnya sama. Jika di dua berarti dia 2 kali lot sebelumnya. Atau 1,5 juga boleh, 1,7 boleh. Anda bisa otak-atik. Nah, ini max rate ini adalah maksimal dia boleh melakukan layering atau averaging. Nah, di sini untuk parameter indikatornya akan saya buatkan sekalian biar nanti bisa kita otak-atik dengan enak saat menjalankan KA-nya. Jadi saat otak-atik nilai-nilai Bollinger Band dan Moving Average itu tidak usah masuk ke codingnya. Oke, sebut seperti ini ya. Ini parameter Bollinger Band. Saya isi default 20, 2, deviation-nya 2, shift-nya 2, apply-nya ke price close. Tahu ya, ini menu-menu di Bollinger Band standar. Kemudian kita buat yang untuk moving average-nya. Moving average juga saya buat agar bisa kita customize. Seperti ini. Di sini periodnya, MA periodnya 5, defaultnya, shift-nya 0, metodenya pakai LWMA atau linear weighted, bisa Anda rubah-rubah. Price-nya, apply-nya pakai price close, ya. Bebas, Anda bisa otak-atik. Ini silahkan dicontek dulu ya, bagi Anda yang ingin belajar, silahkan contek. Ingat, ini bukan, terutama bagi yang suka minta langsung filenya ya, ini bukan EA yang langsung pakai dan profit. Ini perlu Anda tweak dulu, perlu Anda otak-atik dulu karena saya menyajikan pembelajaran untuk konsep saja, oke? Oke, kemudian ini untuk apa namanya? Ada slippage, saya isikan slippage. Slippage itu untuk tingkat slipnya atau plesetnya harga. Biar nanti nggak usah ngentri berulang-ulang, jadi saya langsung masukkan ini slippage, biar nanti tinggal isikan di parameter order send-nya. Kemudian saya bikin variabel TP byte, TP sales, SL buy, SL sell. Kalau Anda yang sudah mengikuti channel saya, pasti akan tahu ini untuk apa. Ya, lanjut. Pertama kita buat untuk pengaturan tester speed-nya ya. Di ontick ini, saya hapus dulu. Nah, ini untuk pengaturan tester speed saat backtest ya, seperti ini. Ini standar aja, Visualizer terdahulu juga pernah buat.
copy aja, nggak perlu saya terangkan ini gimana karena bukan inti dari pembahasan ini. Nah, kemudian kita bikin variabel untuk Bollinger Band-nya. Ini kita bikin untuk variabel Bollinger Band untuk upper-nya. Jadi Bollinger Band kita perlu bikin dua untuk upper dan lower. Karena ini bukan video pertama saya nggak detail ya. Seperti ini ya, saya bikin di shift 1. Yang Anda tahu shift 1 adalah candle close. Di candle, satu candle sebelum candle terakhir. Atau candle yang sekarang berjalan itu satu candle sebelumnya. Kenapa pakai itu? Karena itu sudah close nilainya dan tidak akan berubah. Kalau kita pakai current candle atau ini shiftnya di 0, maka nilainya tidak tetap karena masih bergerak-bergerak. Oke, kita bikin up-nya, sekarang kita bikin yang low-nya, lower-nya, nilai lower-nya. Lower-nya sama, bedanya di sini ya. Modenya ini mode upper, ini mode lower. Nah, ini tadi saya isikan BW period-nya agar bisa connect dengan menu di sini tadi. Ya, connect menu di mana? Nah, BW period, BW deviation, BW shift. Biar bisa connect ya, langsung di sini. Tidak usah diisi satu-satu. Jadi saat kita di EA nanti kita tinggal utak-atik di parameter EA-nya, tidak usah masuk ke codingnya, oke? Selanjutnya kita bikin kondisi pertama tadi, yaitu saat candle melakukan cross terhadap upper maupun lower Bollinger Band. Oke, saya bikin langsung dua, cross BB up, cross BB low. Jadi saya cross ini macam-macam ya. Kalau ini saya batasi cross itu saat candlenya memecah aja atau candlenya seperti ini. Kita lihat tadi. Nah, seperti ini. Saya besarkan ya. Ini cross. Jadi ini cross low ya, berarti opennya ini di atas, close-nya di bawah. Itu berarti dia mengcross. Kalau ini cross yang up, opennya di bawah, close-nya di atas. Cross up. Ini juga cross up ya. Jadi nanti yang dihitung adalah begitu ini tertandai, ini juga tertandai, nanti begitu menyentuh ini, dia langsung open buy di sini. Oke, jadi paham cross-nya seperti itu. Cross-nya terserah Anda mau bikin cross seperti apa, karena cross itu macam-macam. Tergantung logik yang kita masukkan. Oke, setelah membuat seperti ini, kita coba compile. Nah, tidak ada error, warning pun belum ada. Nah, kalau error ini harus 0. Kalau warning ada isinya juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Kemudian sekarang kita bikin nilai untuk moving average-nya ya. Moving average. Sini. Double moving average. Jadi kalau double ini akan menghasilkan nilai ya. Kalau bull ini menghasilkan nilai true atau false. Nah, ini berupa angka desimal. Moving average dengan cara seperti ini. Nah, ini saya masukkan 5 period. Ya, ini udah shortcut ya. Shortcut yang langsung nyambung ke atas sini tadi. Sini semua. Pakainya shift 1 juga. Nah, di sini kita bikin kondisi yang kedua. Tadi kondisi pertama adalah ini ya. Sekarang kondisi kedua kita bikin. Pakainya bull juga. Kalau kondisi pakai bull. Baik. Kondisi B adalah saat harga close di bawah atau sama dengan nilai moving average. Ya, kita kembali ke gambar ini. Buy adalah ini buy cross up dulu, kemudian saat close-nya ini berada di bawah. Kalau saya seperti itu nih, contoh saja Anda bisa bikin kondisi buy-nya itu berbagai macam hal, terserah Anda. Kemudian kita bikin yang kondisi untuk sell juga. Berarti kebalikannya dong. Oh sorry, ini close 1. Nah, biar sama dengan ini imbang ya. Ini 1, berarti ini 1. Close 1 ini harga close di candle yang tadi, candle 1. Bukan candle 0. Kalau candle yang berjalan adalah candle 0. Oke, seperti ini. Kita lihat menunya dulu seperti apa. Nah, ini jadi seperti ini ya, ada pemisah-pemisahnya. Averaging-nya kita buat sudah.
Bollinger Band, ini apa namanya, moving average-nya. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini yang penting nih. Sekarang kita bikin aturan untuk buy. Oke, jadi di sini, nah ini, sorry bukan aturan untuk buy. Ini adalah yang tadi kita bicarakan, penanda. Jadi, saat terjadi cross BB up dan total ordernya sama dengan 0, jadi dia hanya membaca cross BB up ini saat tidak ada order. Jadi saat ada order terbuka, biar ini nggak ini ya, EA-nya nggak berat ya. Jadi saat order nggak ada atau 0, belum ada posisi, maka dia baru mengerjakan ini. Saat dia menemukan ada cross BB up, Bollinger Band upper, dia akan membuat flag, cross up flag sama dengan true. Ini namanya ini bebas, terserah. Ini saya bikin cross up flag sama dengan true. Berarti akan membuat variabel cross up flag tadi yang awalnya kita setting di sini. Oh, belum ya. Sorry, ini belum setting di sini. Berarti kita bikin di sini cross, sorry namanya apa tadi? Kita kopas aja. Kita bikin di sini sama false dulu. Sekalian yang cross down flag false. Kita bikin awalnya false. Jadi setelah terjadi cross up, maka dia akan menjadi true. Oke. Nah, total order count ini harus kita buat. Sorry, belum saya buat dan biasanya sudah pernah saya terangkan ya. Jadi kita, sorry terang-terang dulu. Total order count adalah untuk mendeteksi apakah tidak ada posisi di layar. Ya, di layar. Kita buat dulu. Dan saya tidak jelaskan ini detail yang tentang total order count karena sudah sering saya buat. Seperti ini ya. Kita compile, tidak ada error, ada seperti ini nggak masalah. Ini sebenarnya tinggal kita tambahin if aja juga bisa. Jadi ini fungsi untuk mendeteksi apakah di layar, di simbol yang chart yang dipasang, apa yang dipasang ini apakah ada posisi terbuka. Kalau ada di chart lain atau maksudnya ada di pair lain, simbol lain yang sedang terbuka itu tidak terbuka, tidak terbaca. Karena ini hanya mendeteksi total order count dalam simbol yang bersangkutan dengan magic number yang sama. Oke, sudah seperti ini. Sekarang kita buat yang penanda yang sell juga. Oke, jadi sama caranya seperti itu. Seperti yang buy. Nah, seperti ini. Saya rapikan dulu. Ini saya hapus aja. Biar tidak membingungkan. Ini hanya keterangan saya pas buat ya. Pas saya bikin script. Nah, jadi seperti ini ya. Sama. Kalau ini kan saat terjadi low, maka total order count sama, dan total order count sama dengan 0, maka cross down-nya menjadi true. Dan akan membuat komen, yaitu ini cross upper BB, cross lower B, biar kelihatan seperti di sini tadi. Sorry, nggak kelihatan ya. Tadi, oh, udah hilang. Nah, jadi kita sudah bikin flag nih. Setelah itu, kita bikin untuk buy sell-nya, order sell-nya. Karena kita sudah ada flag-nya, sudah ada kondisinya, kondisi yang terpenuhi. Jadi kondisi pertama adalah flag ini true, atau ini true. Kemudian kondisi kedua adalah yang ini. Oke. Sekarang kita bikin default yang biasa saya buat untuk penentuan stop loss dan take profit-nya. Nah, seperti ini biasa nih defaultnya saya buat. Saya punya kopian, tinggal copy paste aja itu. Intinya untuk menentukan nanti stop loss-nya, stop loss buy, stop loss sell, take profit buy, take profit sell. Oke, itu tinggal dicontoh aja. Dan kita bikin untuk yang
sekalian posisi buy dan sell ya. Ini seperti ini sambil saya jelaskan. Oke, jadi untuk buy, untuk OP buy-nya ini adalah kita menentukan total order count sama dengan 0 dulu. Jadi biar tidak numpuk-numpuk. Sering ada yang bilang ke saya, Om, kenapa sih kok saya waktu open buy di opennya bisa lapar, eee, bisa tiba-tiba ribuan sehingga overload gitu. Karena tidak ada pembatas ini. Jadi ini kan saat di layar tidak ada posisi, open buy, kemudian pas saat di codingnya sampai ke sini lagi, membaca di layar ada posisi, tidak akan open buy lagi. Karena total order count-nya tidak terpenuhi. Total order count sama dengan 0 tidak terpenuhi. Kalau Anda tidak pakai ini, itu kan coding itu kan berjalan dari atas ke bawah, sampai bawah ke atas lagi, ke bawah, atas ke bawah terus dengan kecepatan yang sangat cepat. Maka keluar buy sign terus. Buy sign dia akan OPB, OPB akan beruntun banyak. Makanya perlu adanya pembatasan seperti ini ya. Pembatasan nggak cuma ini, macam-macam, tapi yang paling simpel adalah seperti ini. Nah, kemudian setelah buy sign atau buy sign tadi adalah sorry, buy sign-nya belum kita buat ya. Jadi kita bikin buy sign itu seperti apa, sell sign seperti apa. Oke, saya tulis di atas ini aja, di sini. Nah, jadi kita bikin bull buy sign itu jika cross up flag sama dengan true, ini sama aja kita tulis seperti ini ya. Ini sama aja. Kalau false kan kita seperti ini. Nah, kalau singkatnya, false itu di depannya dikasih tanda apa? Tanda seru atau pentung ya. Ini namanya false. Ini berarti true. Berarti kenapa bisa buy? Yaitu muncul cross up flag true dan terdapat buy condition yang di sini tadi. Buy condition ini tadi. Maka akan open posisi buy atau akan menimbulkan sinyal buy. Saya kasih tanda sinyal buy. Ini untuk penanda aja ya untuk kalian biar enak lihatnya. Sinyal sell. Oke, ini kebalikannya. Nah, setelah itu kembali ke sini untuk merumuskan buy. Jadi syaratnya adalah di layar tidak ada posisi atau total order count sama dengan 0, kemudian muncul buy sign. Kemudian result adalah order sign OP buy. Ini lot size-nya, nilai ask-nya, terus ini slippage-nya. Yang saya buat di sini tadi slippage sama dengan 3 atau 5 boleh terserah Anda. Ini SL buy, TP buy. Ini saya bikin komentarnya adalah BPMA. Kemudian magic number, ini expiry date-nya 0 karena ini bukan pending order jadi tidak perlu ekspirasi. Ini warnanya biru, ini warnanya merah kalau sell. NR saya terangkan, NR ini adalah normalize. Jadi ini sebenarnya Anda nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin lebih sempurna ya Anda agar tidak, kalau Anda misalkan upload ke MK5 harus seperti ini karena kalau nggak ada ini namanya ada sesuatu yang tidak normal. Mungkin komanya sampai lot kan 0,01 bisa saja nanti 0,0123 gitu. Kalau normalized maka akan dia menjadi sesuai aturan bakunya. Nah, normalize ini kita bikin di area global seperti ini. Ini pernah saya buat juga dan saya buat selalu di tiap PA saya. Seperti ini ya. Ini Anda contek aja. Udah pokoknya intinya ini membelikan nilai yang normal. Jadi normal itu contohnya gini. Ini ada max lot, min lot. Jadi suatu broker kan ada mini lot, ada minimal lotnya. Ini mini lot minimal, ada maksimal lot yang diperbolehkan. Kadang ada yang minimal 0,1. Nah, dengan NR ini, jika kita isi DE-nya 0,01, karena minimalnya 0,1, maka EA-nya tidak error. Tapi dia tetap membuka, tapi 0,1. Nah, ini pentingannya sebenarnya penting dipakai kalau kita upload ke MK5. Kalau kita kasih ke orang sih, kalau dia 0,01 malah buka 0,1 kan sebenarnya malah jadi aneh. Cuman ini memang aturan dasar pengkodingan adalah seperti ini. Kita coba compile, tidak ada error, berarti ini sudah jadi EA-nya tapi belum ada martingale-nya. Oke? Oke, saya lanjut yang tadi. Setelah order sign terjadi, misalkan ini buy ya.
buy muncul. Kemudian kan PA akan menjalankan fungsi ini, order send, membuka posisi buy. Kemudian cross up flag ini kita jadikan false lagi. Kenapa kita jadikan false? Agar dia tidak mendeteksi tidak mendeteksi cross up setelahnya, biar tidak PA-nya tidak bekerja terlalu berat. Oke, jadi kan setelah misalkan open posisi, buy di sini buy, maka saat nanti ada kena di sini, itu tidak akan membuat cross up flag lagi, ya, paham ya? Ini mungkin untuk ini nggak terlalu guna, tapi kalau Anda menggunakan mode yang tertentu ya, misalkan pengen buy sell-nya bisa muncul buy, muncul sell barengan, ini sangat penting karena biar tidak tumpang tindih. Jadi saya rubah ke false, biar nanti ya kembali ke semula aja, false sehingga pas saat di sini akan menjadi true. Nah, contohnya gini, kalau tidak saya buat ke false ya, ini tidak dikembalikan ke false, maka apa yang terjadi adalah seperti ini. Misalkan ini kan break ke atas, dia akan true ya, break up, cross flag-nya true. Kemudian di sini dia open buy. Open buy. Nah, suatu saat di sini, atau di mana lah di sini dia take profit nih. Take profit di sini. Di sini take profit. Tapi karena tadi cross-nya masih flag-nya true, pas saat dia di sini, atau di sini profit ya, di sini profit, pas saat di sini dia di bawah MA ini dia akan open buy lagi. Karena masih menganggap terpenuhi bahwa cross flag-nya true, cross MA-nya di bawah MA-nya true, berarti akan menjadi buy lagi. Nah, makanya kita ubah jadi false, sehingga saat dia udah take profit, dia nggak langsung buru-buru beli, dia akan mencari break-break yang baru. Paham ya? Seperti itu. Oke, jadi untuk sell-nya juga sama. Setelah sell, ada muncul sell sign, order sell, ini yang sama. Seperti ini, kemudian cross down flag-nya juga jadikan false. Jadi up flag, ini down flag, jadikan false. Oke. Nah, di sini berarti kan sudah jadi, tinggal kita bikin fungsi untuk martingale-nya. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Jika total order count lebih besar sama dengan 1 atau lebih besar dari 0 ya, jadi mulai dari 1. Jadi marti ini hanya berjalan, maksudnya fungsi martingale ini akan berjalan setelah ordernya 1. Jadi kalau masih 0, dia nggak berjalan. Itu tadi untuk hemat resource, EA-nya tidak berat, terus ya juga ini kan logik yang efisien. Kalau EA-nya ordernya tidak ada dan menjalankan marti buat apa? Jadi akan boros resource dan mungkin lemot. Akan RAM komputer juga akan menjadi terberatkan. Nah, ini berarti jika kondisinya total order count lebih besar sama dengan 1 terpenuhi, kemudian averaging-nya ini true, ini tadi ya, kalau di atas, ini averaging-nya true, maka akan menjalankan fungsi marti, yaitu kita memanggil fungsi gomartingale. Sekarang kita bikin fungsi gomartingale-nya. Nah, kalau averaging nanti tadi di atas diisi false, karena ini tidak terpenuhi, walaupun ini terpenuhi kan, kedua ini tidak terpenuhi, maka tidak menjalankan ini. Tahu ya, fungsi dan itu harus berjalan beriringan, semuanya terpenuhi. Kemudian kita bikin gomartingale-nya. Ini agak panjang fungsinya, dan Anda bisa lihat ini di tentang marti ini di video saya yang tentang simple marti ya. Di situ saya jelaskan detail cara membuat marti ini, saya ambil juga, saya copy langsung dari situ dan saya sesuaikan ke sini. Kita ke bawah ke bagian global. Nah, kita paste ke sini. Di sini terdiri dari ada dua fungsi, void martingale dan void modify TP. Nah, jadi marti ini nanti kan dia akan membentuk layer-layer ya. Saat dia
open buy, misalkan di sini, open buy malah harga turun, kan? Dia akan membentuk setelah 100 poin, dia akan membentuk buy lagi, buy lagi, buy lagi. Nah, buy ini kan ada TP-nya. Nah, Marti ini yang apa namanya, konsep ini kan saat dia take profit di posisi terbawah harusnya kan mengcover semua posisi-posisi yang ada di atasnya. Makanya modify TP ini adalah untuk menyamakan TP semua di satu tempat. Oke. Jadi saat posisi pertama TP-nya misalkan di di posisi tertentu ya, kemudian muncul lagi di bawahnya buy lagi, maka TP-nya kan dia kan nggak kan lebih pendek dari TP yang pertama. Nah, TP yang pertama nanti akan disamakan dengan TP kedua. Muncul buy lagi di bawah, TP-nya kan lebih pendek lagi, lebih rendah lagi. Maka semua TP itu akan disamakan. Jadi saat kena TP, semua kena TP, tapi overall harus positif. Itulah konsep Marti atau averaging. Makanya ada Go Martingale dan Modify TP. Oke, ini saya pelankan aja di sini. Tinggal Anda nanti kopas ya atau Anda contek Go Martingale-nya seperti ini. Udah di pause, silahkan di pause videonya. Ini saya naikkan lagi. Nah, seperti ini. Oke ya, udah pause. Jangan salah ininya, kurung-kurungnya ini, kurungnya terus ini juga seperti ini. Sorry, ini kayaknya ketutup sebelah kanan. Nah, seperti ini ya, biar kelihatan semua. Ya, udah silahkan di pause, dicontek. Nah, kan? Ini untuk martinya. Nah, untuk mode VTP-nya di sini. Oke, ini mode VTP, silahkan dicontek, di pause, jangan di pause, contek aja, kemudian saya geser lagi seperti ini. Oke, di pause ya. Kemudian saya geser lagi. Nah, seperti ini sih, udah cukup. Pause lagi ya. Saya compile. Nah, tidak ada error, hanya lawan warning. Ini nggak masalah. Ini karena kurang-kurang dikit lah, kurang dikit tapi tidak mengaruhi hasil. Oke, jadi sudah. Jadi, bagi nanti yang Anda yang malas atau udah putus asa, nyontek-nyontek malas, atau ingin mempersingkat, bukan malas, benar mempersingkat, Anda bisa request di deskripsi saya ada akan saya cantumkan linknya, dan saya cantumkan caranya bagaimana dan keywordnya. Jangan salah keyword, soalnya kalian sering pada minta screennya nggak bilang ini apa. Kan saya kan kadang videonya udah lama ya. Jadi ikutin keyword yang ada di deskripsi. Jadi saya untuk pengkodean bahwa oh ini maksudnya ya, yang itu, yang ini daripada salah kirim ya. Oke, jadi ini sudah jadi. Kita lihat menunya seperti ini ya. Sekarang saatnya kita coba. Kita coba. Oke, kita coba. Kita pakai pairnya apa nih? Euro USD. Nggak usah lama-lama ya. Dari awal Desember aja sampai terakhir video ini dibuat. Kita coba seringannya. Sorry, ini bukan file itu ya. Kita lihat dulu. Kita ambil dulu filenya. Tadi namanya nih BBM Amarti. Kita pakai M15. Saya paling suka tuh M15. Kemudian kita cek. Kita kasih model 1000 kali ya. Ingat Marti modelnya gede ya. Mungkin 10.000 itu masih terlalu kecil. Bisa aja 10.000. Tapi Anda bisa kali dengan akun sen. Ya, 10.000 akun sen itu sebenarnya $100 atau 5.000 itu $50. Oke, ini settingannya pakai lotnya 0,1, take profitnya 150, ini bisa Anda kecilkan. Nah, ini multiplier saya bikin 2. Saya ini pakai linear weighted. Settingan seperti tadi kita buat, kita oke. Kemudian coba kita start ya. Oh, sorry. Kita bikin template-nya dulu. Kalau Anda backtest tuh apa indikatornya akan muncul ya. Jadi kita bikin template-nya. Bollinger Band dulu. Bollinger Band-nya nilainya 20. Pasang gini, kemudian moving average-nya
Tadi nilainya 5. Saya mau kasih warna misalkan merah. Ini pakainya close. Kayak yang gini. Kelihatan nggak merahnya? Oh, nggak begitu kelihatan ya. Apa deh? Udah kita start aja. Start. Ini udah jalan. Ups, sorry. Ini belum kita simpan dulu ya. Ini simpan dulu. Oh ya, ini tips juga. Kalau Anda kepengen settingan ini, template ini masuk, langsung Anda tester, Anda akan jalan. Anda caranya gini, setelah Anda buat, seperti ini misalkan Anda buat, Anda klik kanan, masuk ke template, Anda pilih save template, kemudian Anda tulis tester, T-E-S-T-E-R. Udah gitu aja, enter. Yes. Ini saat Anda tes, otomatis template itu yang muncul, lihat nih. Nah, kan langsung muncul, ya. Oke, ini nanti kita lihat kalau ada break ke bawah akan muncul di sini. Nah, ini cross lower BB, dia cross ya. Nah, dia langsung open sell karena setelah cross ini, ternyata harga ini dia nge-break ke atas atau di atasnya EMA, moving average-nya, kemudian dia open sell. Kita lihat, nah itu kena langsung take profit ya. Ini take profit nggak begitu kelihatan take profitnya. Dan kita cek lagi. Nih, sekarang cross upper di sini bunyinya karena dia cross di atas. Nah, berarti dia open buy. Open buy-nya melakukan averaging dan profit. Kemudian ini sell averaging dan profit. Kita lihat grafiknya. Sekarang coba kita percepat ya. Ini berarti kan udah berjalan seperti yang kita inginkan ya. Kita percepat, skip. Kita lihat grafiknya apakah profit. Ini cuman bulan Desember sih ya, tapi modalnya 1000. Sampai dengan video ini dibuat adalah tanggal 19, yaitu sekitar 19 hari. Apakah profit atau loss di bulan Desember. Ini grafiknya seperti ini, lumayan naik. Masih profit. Masih profit nih. Oh ya, jangan lupa pakai speed tester tadi untuk mempercepat ini ya, semakin besar angka itu semakin pelan. Jadi kalau Anda yang rasain tadi backtestnya visualnya terlalu lambat, Anda bisa kurangi angka di speed testernya. Nah, ini berarti kita lihat reportnya. Oh, dia modal 1000, profitnya 358, drawdown-nya 17% atau 210 di sini, 17% ya. Ini kualitinya 90%. Oke, jadi Anda bisa buat, bisa bikin, bisa contoh. Kalau Anda yang males ya silahkan request di deskripsi ada petunjuknya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ini khusus template 4. Kalau nanti butuh MT5, mungkin Anda bisa komen di bawah agar bisa saya buatkan versi MT5-nya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.